Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Persi. Saya berasal dari kelas 08 Manajemen Malam dan saya merupakan mahasiswa semester 7. Pembuatan video ini bertujuan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan diri. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertujuan di mana cerita ini dapat memotivasi kita bersama dan sekiranya kita dapat memetik hikmah dari cerita yang akan saya sampaikan. Setiap kisah pastinya memiliki makna, dan melalui makna-makna tersebut dapat memberikan kita pembelajaran nilai-nilai kehidupan. Kisah yang akan saya bawakan berjudul tentang seorang raja dan 4 orang istri. Istri keempat merupakan istri yang paling raja sayangi. Ia sangat tergila-gila padanya. Dan tak heran, istri keempat merupakan istri yang paling cantik dari ketiga istri lainnya. Raja selalu memanjakan istrinya dengan membelikan pakaian-pakaian yang mewah, perhiasan yang mahal, dan menghidangkan makanan yang paling enak. Apapun yang menjadi permintaan istrinya selalu dikabulkan. Istri yang ketiga juga sangat disayang dan dimanja. Bahkan raja dengan sangat bangga untuk memamerkan istrinya ke kerajaan tetangga. Walaupun kerap kali sang raja sering merasa takut. Takut bahwa suatu saat istrinya tidak akan setia. Istri kedua merupakan kepercayaan sang raja. Ia sangat penyabar, penyayang, perhatian, dan dapat menjadi pendengar yang baik di saat raja mengalami masa-masa sulit. Namun berbeda dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, istri pertama sebenarnya merupakan wanita yang sangat setia. Sesungguhnya dialah yang paling berjasa, karena dialah yang dari sejak awal membantu raja hingga ada di titik saat ini. Namun sayangnya, ia jarang diperhatikan. Ya, sang raja tak lagi mencintai dan menghiraukannya. Suatu hari sang raja pun jatuh sakit. Ia pun sudah tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Karena tidak ingin hidup sendiri di alam baka nanti, ia pun meminta sang istri tercinta untuk menemaninya. Sang raja pun memanggil dan bertanya kepada istri yang keempat. Tentunya istri yang paling ia cintai. "Sayang, kamu sudah tahu bahwa aku sangat mencintai kamu. Dan kamu merupakan istri yang paling aku sayangi di antara istri lain. Sudikah kamu menemaniku di sampingku, di dalam kuburanku nanti?" "Hah, gak mungkin lah," spontan jawab sang istri. Lalu pergi meninggalkan sang raja yang sedang sekarat. Sungguh kecewa hati sang raja. Jawaban istri keempatnya sungguh sadis, bagaikan sebilah pisau yang menusuk tepat di dalam hatinya. Dengan sedih, sang raja pun memanggil istri ketiga. "Sayang, kamu tahu, aku mencintai kamu seumur hidupku. Aku sekarat. Apakah kamu mau merawatku dan ikut denganku ketika aku meninggal kelak?" Dan istri ketiga pun menjawab, "Hah, tentu gak bisa. Hidup ini kan begitu indah. Ketika kamu mati, lebih baik saya nikah lagi." Mendengar jawaban istri ketiga, sang raja pun semakin sedih. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa istri ketiganya berkata sekejam itu. Dengan rasa yang semakin kecewa, sang raja pun memanggil istri kedua. Dan ia pun berkata, "Sayangku, kamulah yang selalu menjadi tempatku mengadu, tempatku berbagi, dan setiap aku membutuhkan sesuatu, kamu selalu ada untukku. Sudikah kamu menemaniku sampai alam baka nanti?" Sang istri pun menjawab, "Maaf sekali, kali ini saya tidak bisa, tapi saya bisa membantu.
untuk mempersiapkan makam untukmu dan menemanimu sampai kamu dimakamkan. Jawaban istri kedua lagi-lagi mengejutkan. Sang raja semakin terpukul mendengar jawaban istri kedua. Dan di tengah kesedihan yang mendalam, tiba-tiba sang raja mendengar suara dari kejauhan. Saya akan menemanimu. Saya akan setia mendampingimu dan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Sang raja pun melihat kepada sang pemilik suara. Ya, dia istri pertama. Wanita kurus kering yang sudah merana karena diterlantarkan oleh suaminya sendiri. Dengan nada yang penuh duka dan penyesalan, sang raja pun berkata, "Maafkan aku. Aku sungguh malu. Aku sangat menyesal. Padahal seharusnya kamu yang aku perhatikan dari dulu. Dan seharusnya dulu aku memperlakukanmu secara adil, mengurusmu dengan baik di saat aku punya kesempatan." Dan tak lama kemudian, sang raja pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa sebenarnya manusia memiliki 4 istri di dalam kehidupannya. Istri yang keempat adalah tubuh kita sendiri. Terkadang kita terlalu mencintai fisik kita secara berlebihan, memberi pakaian terbaik, perhiasan, kosmetik, dan tanpa kita sadari semua itu hanya sementara. Istri yang ketiga adalah harta benda. Status, kekayaan, dan harta yang kita miliki. Ya, kita meluangkan begitu banyak waktu untuk mengumpulkan hal tersebut. Dan tanpa disadari, tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak ada satupun yang bisa kita miliki selamanya. Begitu kita meninggal, semuanya akan berpindah tangan menjadi milik orang lain. Istri yang kedua adalah keluarga dan sahabat. Orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang selalu kita percaya dan selalu ada. Tetapi tidak peduli seberapa besar setia dan seberapa lama kita hidup bersama mereka. Yang hanya mereka bisa lakukan adalah mengantarkan jenazah kita ke liang kubur. Dan istri yang pertama adalah jiwa kita. Jiwa yang sering kita abaikan demi mengejar semua yang ada di dunia. Padahal jiwa kita, our soul, yang akan selalu menemani kita kemanapun kita pergi. Dan melalui jiwa kita, kita dapat meningkatkan nilai rohani dan mempererat hubungan kita kepada Sang Pencipta. Bahkan ketika nanti kita meninggalkan dunia ini. Ia tidak pernah berkhianat, meskipun sering kita hianati. Ia juga tidak pernah mengabaikan kita, meskipun kita selalu mengabaikannya. Jadi melalui kisah ini, pesan saya untuk kita semua adalah jagalah tubuhmu dan nikmatilah hasil kerja kerasmu. Luangkan waktu bersama keluarga, sahabat, dan mereka yang mencintaimu. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa untuk tetap merawat hatimu. Jangan pernah lupa untuk memberi makan jiwamu. Berdoa dan menjalankan kewajiban. Jangan pernah lupa juga untuk bersyukur, menghargai setiap karunia-Nya yang telah diberikan kepada kamu. Rangkul jiwamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena hanya Dialah teman sejatimu di dunia hingga di akhirat nanti. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.